yo nandangi, yo ulah. Dulu itu kan yang namanya makanan jarang sekali. Jadi anak-anak kecil diberi, ayo ngomong-ngomong ring gini. Si A, B ini kok seneng. Yang saya maksud supaya anak itu kumpul jadi satu, itu menunjukkan bahwa anak-anak itu supaya menjadi satu rukun berupa snack dan berupa nasi kotak. Hai Sobat YouTubers, selamat datang di channel Fata Morgana, channel yang menyajikan informasi, hiburan, dan edukasi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar kami bisa terus memberikan informasi-informasi yang bernilai. Budaya Jawa punya makna filosofis yang kental. Hampir dalam setiap tradisi dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat Jawa mengandung makna yang cukup dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Among-among salah satunya. Bagi masyarakat Kebumen, among-among merupakan salah satu tradisi yang selalu diadakan setiap 8 hari sekali atau 35 hari pada hari pasaran anak. Tujuan diadakan among-among sendiri intinya adalah untuk memanjatkan doa bagi keselamatan anak yang diamong-amongi. Among-among biasanya dilaksanakan dengan mengundang anak-anak di lingkungan sekitar untuk hadir makan bersama. Hubunganipun kalian istilah lingkungan among-among, ningali bahasa among-among, bahasane mawon niku pun ngemot makna yo ngemong, yo nandangi, yo ulah. Menurut kula manfaat termasuk faedah niku mboten sethithik ing antawisipun mawon. Krana among-among niki yo ngemot makna ngemong, berarti niki pun mengku makna mulang, mendidik. Niki yo cocok kalian syariat Islame. Sakderenge dahar, cuci tangan, wisuh, ngginakaken toya ingkang kacawisaken. Termasuk mangke diwulang sareng-sareng baca doa sakderenge mangan. Lah basa empun didahar bareng niku mangke sak badane nggih diwulangaken doa. Lah krana uliyeh dipun aturi lungguh niku membundar jejer niku makna silaturahim antarane setunggal kalian sanese niki pun terbawa ketika mangan. Rukun, mboten serakah antarane siji lan liyane. Jadi makna tali kerukunan niku pun terdidik. Menu makanan yang ada dalam among-among, selain nasi tumpeng, salah satu yang menjadi ciri khasnya adalah kuluban atau biasa disebut urap. Kuluban terdiri dari sayuran hijau seperti kacang panjang, bayam, yang kemudian dicampur dengan parutan kelapa. Dulu makanan among-among disajikan pada wadah berupa irik atau tampah yang diberi alas daun pisang. Kemudian anak-anak yang diundang akan berkumpul mengelilingi among-among lalu makan bersama. Jadi anak-anak itu mau makan cuci tangan dulu, itu menjaga kebersihan, itu terutama.
Dan sesudah cuci tangan, lantas itu bersama-sama makan apa yang disediakan among-among itu. Yang kurang lebih lauk pauknya ya keruban, diantaranya tambah kacang hijau, kacang lanjaran, lantas kangkung. Itu bermaksud memang dari kacang hijau, mengapa kok enggak kacang abang? Itu untuk penanaman anak-anak supaya besok menjadi orang yang hijau, jangan orang yang abangan gitu. Dan lagi kacang lanjaran supaya sesudah menjadi orang yang hijau itu bisa untuk panutan. Salah satunya teman, bukan untuk dipakai sendiri, dirambatkan. Itu masalah kangkung itu kan merambat. Jadi digedok-gedokkan kepada teman-teman. Maka anak kecil kalau nggak dilatih untuk diisi jiwanya sosial atau bersedekah, nanti bertambah umur yang nggak tahu masalah sosial, masalah kebaikan kepada teman. Itu kan yang namanya makanan jarang kali, langkah panganan lah istilahnya. Jadi anak-anak kecil diberi, ayo ngomong-ngomong ringgune si A, B ini kok seneng. Sudah seneng itu waktunya pun ya gitu, cuman keluban anyep, bukan pedas, anyep. Seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, tradisi among-among secara perlahan mengalami perubahan. Meskipun masih menggunakan istilah among-among, namun kini di beberapa tempat di Kebumen tidak lagi dengan mengumpulkan anak-anak. Among-among kini dikemas dalam wujud nasi kotak atau juga makanan kecil yang disukai anak-anak. Ada beragam alasan beberapa masyarakat menggunakan cara ini. Di antaranya adalah alasan kepraktisan, dan juga ada yang beralasan karena sebagai pendatang yang tidak tahu seluk-beluk among-among dan hanya mengikuti tradisi yang sudah berjalan. Biasanya ya among-among dibikin ada yang nasi, ada yang snack, yang disukai anak-anak lah, yang bisa dimakan anak-anak. Nasi apa snack atau jajanan yang ala kadarnya. Biasanya ya dianterin satu persatu. Anak-anak biasanya di umur di bawah 1 sampai 2 tahun. Lalu bagaimana dengan anak-anak saat ini? Sejauh apa mereka mengetahui tentang tradisi among-among? Nggak tahu. Nggak tahu. Liputan dan buat bayi yang baru lahir. Berupa snack dan berupa nasi kotak. Among-among biasanya dilaksanakan tahun sekali. Ternyata mereka juga belum sepenuhnya mengetahui serba-serbi among-among. Itu wajar karena sejak kecil yang mereka pahami among-among adalah seperti yang ada saat ini di lingkungan mereka. Di beberapa desa seperti di Arjowinangun Puring misalnya, masyarakat masih ada yang mempertahankan tradisi among-among seperti yang ada sejak dulu. Menjaga warisan budaya leluhur, silaturahim dan gotong royong menjadi alasan mendasar mengapa tradisi among-among masih dipertahankan hingga kini. Among-among yang dilaksanakan di daerah sekitar lingkungan saya, adat istiadatnya menggunakan salah satu metode yaitu makan bersama yang sifatnya ada itu lesehan, sehingga menggunakan di situ anak-anak kecil yang seusianya dia, ya minimal adalah batasnya di situ 10 tahun ke bawah rata-rata atau 5 tahun, itu dikumpulkan jadi satu. Setelah itu ada suatu makanan sodakoan yang di situ makan bersama-sama. Karena kalau di yang sekarang modern itu adalah untuk
memberikan sedekah itu diberikan rumah, atau mungkin salah satu bentuk adalah bingkisannya, tapi menginginkan yang masih berlaku di desa saya, ada saya itu mengumpulkan, itu salah satu adalah untuk kegotong royongannya, keakrabannya, silaturahimnya, kebersamaannya, dan di situ adalah ketika makan bersama begitu istilahnya lahapnya dan enaknya ya kebersamaan yang ada di desa tersebut. Cara pemanggih kula niku tetep mengendalikan sing riyin, sebab penghargaan dateng didikanipun tiyang sepuh, sekalipun cara meraktekaken bentuk among-among sing wujude kados niku, mana sumber sing sesuai kalian dalil syariat Islam mboten diaturaken, tapi langsung dipun praktekaken. Lah terus boso dipun tingali masa peralihan peralatan sing waune terbuat saking produk-produk daerah lokal, terus ngangge produk atom, termasuk sing damel nopo atom-atoman niku mengalami perubahan. Urung tentu manfaat lan faedah sing tempo dulu niku termasuk ya luwih rendah, termasuk luwih asor, bisa ketone praktis, tapi keutamaan ing dalem batine niku cara menurut kula luwih unggul ingkang riyin. Yang saya maksud supaya anak itu kumpul jadi satu. Kalau zaman dulu itu pakai istilahnya apa, tanpa apa-apa jadi satu, itu menunjukkan bahwa anak-anak itu supaya menjadi satu rukun, guyub rukun dengan adanya among-among itu. Terlepas dari beragam cara dalam melaksanakan among-among yang berlaku di masyarakat, tentu semua memiliki kebaikan di dalamnya. Namun meski begitu, di antara hal-hal yang baik, tentunya ada yang lebih baik. Begitu pula dengan budaya among-among. Hubunganipun kalian bahasa utama, mestine ya utama kabeh. Tapi pemanggih kula niki utama karo utama ana sing luwih utama. Apik karo apik ana sing luwih apik. Mila ya tetep cara kula nindakaken sing cara tempo dulu, sekalipun ora sedaya lingkungan niki ya milih ingkang kados mekaten. Semoga saja tradisi baik ini bisa terus dilestarikan di tengah masyarakat kita yang kian hari kian mengalami banyak perubahan dan kemajuan. Jangan sampai tradisi among-among nantinya hilang di masa depan. Terima kasih sudah menyaksikan liputan ini. Bila ada saran dan masukan, tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Bye-bye.